Selamat pagi anak-anak. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi nanti Bapak akan memberikan satu cuplikan video untuk kalian lihat dan kalian analisis struktur dan ciri-ciri dari kebahasaannya. Nah, setelah melihat video nanti, Bapak akan membagikan contoh teks laporan percobaan yang sudah Bapak acak strukturnya. Nanti kalian dalam kelompok 3-5 orang mencari struktur dan menyusun struktur teks laporan percobaan yang baik dan benar. Itu bagaimana. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya video dulu, bisa dilihat ya. Jadi ini video cara bagaimana menyusun struktur teks percobaan. Nanti kalian perhatikan baik-baik. Nanti dalam kelompok kalian akan menyusun strukturnya juga. Yang pertama, karton. Yang kedua, pola kecamatannya. Yang ketiga, gunting atau kata. Yang keempat, pensil untuk mengambil polanya. Kemudian dan kertas untuk menilai kecamatannya. Dan yang terakhir, menjadi film atau kecamatan. Kita akan mulai tentang pembuatan kacamata gerhana matahari. Yang pertama, gambar pola kacamata gerhana matahari lalu frame atau cetak seperti pada kertas yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, potong pola dengan cutter atau gunting seperti ini dan seperti ini. Kemudian siswa pola yang telah digunting ke karton yang telah disediakan lalu digunting seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, sifat pola yang ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ulangi 4 pola atau kotak baca yang telah ada dalam pola seperti ini menggunakan gunting atau cutter lalu sisihkan. Gunting diganti film atau filter matahari sedikit lebih besar daripada kotak yang salju seperti ini. Lalu letakkan semua bahan-bahan menjadi satu seperti ini menggunakan lem dan hasilnya seperti ini. Lalu kacamata gerhana siap digunakan. Kacamata yang menjadi dapat digunakannya pada siang hari atau pada saat gerhana matahari. Kacamata ini berfungsi sebagai pelindung agar mata terhindar dari kerusakan mata. Kacamata gerhana matahari juga merupakan salah satu cara untuk bisa melihat fenomena gerhana matahari. Pembuatannya pun tidak memerlukan banyak cara dan biaya yang besar. Kacamata ini juga dapat menghindarkan kita dari kerusakan mata. Beberapa langkah yang dapat kami jelaskan tentang pembuatan kacamata gerhana matahari semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi dari video tadi kalian sudah paham tentang ciri-ciri teks laporan. Jadi yang pertama itu ciri-ciri teks laporan itu melaporkan hasil percobaan. Nah, tadi dia melaporkan hasil percobaan tentang pembuatan kacamata gerhana. Lalu yang kedua dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Jadi yang diuji itu tadi itu cara membuat kacamatanya. Lalu yang ketiga berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Yang keempat menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Lalu berikutnya itu menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Lalu yang keenam menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Dan yang terakhir laporan dijabarkan kesimpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis. Nah, nanti setelah Bapak kasih materi sedikit tentang ciri-ciri dan struktur, nanti kalian berkelompok akan membuat struktur teks percobaan yang baik dan benar. Nanti Bapak punya teks yang sudah diacak strukturnya. Nanti kalian dalam kelompok akan menyusun struktur yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke tugas ini, Bapak akan menjelaskan kembali yang tentang strukturnya. Nah, jadi struktur teks laporan percobaan yang baik dan benar itu yang pertama itu harus ada judul. Jadi di teks laporan percobaan itu kalau kalian membuat itu kalian harus memiliki judul percobaan apa yang ingin kalian buat. Lalu yang kedua ada tujuan kalian membuat laporan percobaan itu untuk apa. Lalu yang ketiga bahan dan alat-alat yang kalian butuhkan untuk laporan percobaan itu apa saja. Lalu yang keempat itu langkah-langkah kegiatan. Jadi kalian harus menjabarkan langkah-langkah kegiatan kalian dalam membuat atau menyusun teks laporan percobaan. Yang kelima itu hasil percobaan. Jadi hasil percobaan kalian itu apa? Kalian jabarin di struktur teks laporan. Lalu yang keenam ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari laporan percobaan kalian itu bisa dituliskan di bagian akhir. Nah, jadi untuk selanjutnya itu Bapak akan membagikan teks ini sudah diacak strukturnya. Jadi kalian dalam kelompok nanti akan menyusun struktur teks laporan ini menjadi baik dan benar. Bagaimana menjadi baik dan benar? Yaitu tadi yang pertama itu judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan dan kesimpulan. Nah, itu yang baik dan benar. Ya. Semoga kalian mengerti sampai di sini. Terus setelah kalian berkelompok membuat struktur teks laporan percobaan ini, nanti per kelompok akan maju mempresentasikan di depan kelas tentang struktur yang baik dan benar. Nah, lalu kelompok lain menanggapi dengan memberi minimal 2 komentar untuk menganalisis kelompok yang maju itu sudah benar atau belum gitu. Mengerti anak-anak? Baik, sekarang silakan dalam kelompok mencari struktur yang baik. Silakan. Baik, tadi sudah melihat banyak kelompok yang sudah maju dan
mempresentasikan hasil kerja kelompok itu semuanya sudah baik dan tanggapan dari kalian juga terhadap kelompok yang maju juga sangat baik. Jadi Bapak akan mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Jadi yang sudah kita pelajarin hari ini itu yang pertama itu tentang ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Lalu yang kedua tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, tadi kan kalian juga sudah menyusun struktur dengan baik. Itu berarti kalian sudah paham dan mengerti apa teks laporan percobaan. Jadi untuk tugas di rumah, tugas minggu depan, Bapak minta kalian per individu mencoba untuk menyusun teks laporan percobaan. Bebas mau membuat, misalnya membuat kue atau membuat apalah yang baik dan benar, itu strukturnya dengan struktur yang baik dan benar gitu. Paham anak-anak? Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih partisipasi kalian. Selamat siang.